Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dosen, pengampu mata kuliah, penulisan berita dan artikel yang terhormat kepada Bapak Doktor Adi Kusuma. Ya, tidak lupa saya menyapa pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, tidak terasa telah memasuki minggu kedua terkait dengan Learning Journal. Di kesempatan yang kali ini akan mengulas mengenai pemahaman dasar tentang artikel. Apa itu sebenarnya artikel? Artikel ini adalah suatu tulisan yang membahas mengenai suatu masalah yang terjadi melalui sebuah tulisan-tulisan yang berisi mengenai pemahaman dasar, dan juga di situ terselip suatu pandangan terhadap orang yang menulis artikel tersebut sebagai bentuk tanggapan terhadap berita yang sedang terjadi. Dan tentu artikel ini adalah sifat terbalik daripada berita yang memang dia lebih kepada kenyataan, nggak perlu ada pendapat-pendapat yang sebagainya gitu. Lalu selain itu, artikel ini memiliki suatu ciri-ciri yang perlu kita ketahui. Pertama itu, artikel itu memiliki suatu ciri itu ringkas dan juga jelas. Artikel itu memang tidak begitu panjang, tidak seperti berita atau bahkan artikel ilmiah. Artikel yang dimaksud ini mengarah pada artikel online yang memang dipublikasikan itu di media online. Kalau artikel itu cenderung lebih kepada sedikit tulisan itu berada di kisaran kurang lebih 400 atau 500 kata, atau paling tidak paling banyak itu sekitar 1000 kata. Itu terkait dengan fokus artikel, jumlah tulisan, dan juga jelas. Yang dimaksud kejelasan ini adalah artikel itu bisa membahas mengenai apa saja, apakah itu terkait dengan keseharian kita maupun juga mungkin berita yang tengah terjadi saat ini. Itu artikel pasti ada hubungan dengan itu. Lalu yang kedua, artikel itu bersifat informatif dan faktual. Informatif dan faktual itu berarti adalah memberikan suatu gambaran terhadap suatu masalah yang memang belum diketahui, sehingga dengan diberitakannya artikel ini, dipublikasikannya artikel ini, bisa memberikan pemahaman bagi orang-orang yang membaca. Lalu selain itu, faktual. Faktual itu adalah artikel itu memberikan informasi yang memang pada saat itu memang benar-benar terjadi. Jadi bisa dibilang artikel itu ya suatu isi yang memang insya Allah sih tidak ada unsur hoax atau penipuan gitu. Lalu eh, artikel itu memiliki suatu ciri sistematis, dalam artian pada artikel itu ada suatu unsur utama seperti misalnya adalah pernyataan umum atau memang disebut sebagai tesis, sebagai suatu gambaran terhadap masalah yang akan diulas, baik itu pemahaman umum maupun juga pemahaman secara teoritis. Lalu yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi itu berkaitan dengan pendukung, pendukung dari bacaan pada pengantar atau awalan-awalan dari tulisan artikel mengenai masalah yang coba diberitakan atau coba dipublikasikan. Lalu yang terakhir itu adalah pernyataan ulang. Pernyataan ulang itu lebih mengarah kepada suatu ide yang memang diringkas kembali sebagai bentuk pemahaman yang lebih bisa dipahami gitu. Lalu selain itu, artikel itu memiliki banyak jenis. Seperti misalnya ada artikel praktis, lalu juga ada artikel ringan, ada artikel opini, dan juga analisis ahli. Kalau yang pertama itu adalah artikel praktis. Artikel praktis itu mengedepankan kepada tulisan-tulisan yang memberitakan atau memberitahu kepada para pembaca cara melakukan sesuatu. Biasanya dalam artikel praktis itu berisi langkah-langkah bagaimana dia harus mengawali, apa yang perlu dilakukan, dan sejumlah hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Itu adalah artikel praktis. Artikel ringan yang kedua. Artikel ringan itu berisi tentang ya suatu berita-berita, suatu kabar-kabar yang memang keseharian kita, dan itu tidak sampai begitu pusing banget untuk kita baca, untuk kita pahami. Misalnya kayak sekarang mau Ramadan, ini kan bakal kasih tahu tuh menu buka puasa terbaik apa. Apa umpama misalnya aktivitas terbaik di bulan Ramadan. Nah, itu adalah
artikel ringan, artinya semua orang bisa menikmati tanpa perlu berpikir yang begitu mendalam. Lalu selanjutnya itu ada opini. Nah, opini kan tadi suatu artikel yang memang mengedepankan kepada pandangan orang yang menulis itu terkait juga dengan masalah yang terjadi. Kalau artikel opini itu artikel yang memang dari mudah ke sedang. Itu biasanya membahas mengenai apa saja, menyeluruh. Apakah misalnya sekarang nih lagi ada isu tentang wah Pertalite sama dengan Pertamax nih. Pertamax yang sebenarnya adalah Pertalite. Jadi intinya barangnya mahal harganya ternyata kualitasnya agak murahan. Maaf ini mah. Jadi seperti itu. Artinya adalah artikel opini ini dia mengedepankan kepada pembacaan atau pengulasan informasi yang memang dia itu cenderung lebih kepada yang mudah ke sedang, artinya tetap ada unsur mikir cuma memang nggak pusing-pusing amat, masih bisa dipahami secara mudah dan juga tepat. Lalu yang keempat itu jenis artikel ini adalah selanjutnya jenis artikel itu ada analisis ahli. Artikel analisis ahli berarti suatu informasi yang mengedepankan kepada masalah-masalah yang terjadi dan itu diulas melalui suatu teori keilmuan. Misalnya kayak kisru tadi Pertamina yang memberikan seputar informasi mengenai Pertamax ternyata mengandung Pertalite. Nah, itu bisa juga dikomentari oleh ahli, dalam artian masalah ini dikomentari oleh ahli perminyakan, bagaimana minyak itu awalnya dari minyak mentah nih, warnanya agak hitam yang agak kotor, lalu diolah dengan proses tertentu, dengan mesin tertentu sehingga jadi minyak bahan bakar, bisa menjadi minyak goreng. Nah, itu dikomentari oleh para ahli di bidang perminyakan, atau misalnya juga masalah ini bisa dikomentari oleh para ahli di bidang hukum, para ahli di bidang public relation, dalam artian bagaimana Pertamina menanggapi soal kisruh Pertamax yang ternyata Pertalite itu kan menjadi suatu hal yang perlu dikaji melalui dasar ilmiah, dan juga memang artikel yang sifatnya itu analisis ahli tidak diperuntukkan untuk semua orang, artinya hanya beberapa kalangan tertentu yang memang memiliki dasar di bidang ilmunya, dan situ tidak bisa dinikmati oleh semua orang, jadi terbatas gitu. Lalu selain itu, hadirnya artikel ini adalah sebagai salah satu hal yang mengimbangi dari kehidupan kita. Kalau misalnya eh, berita itu kan lebih pada informasi-informasi yang memang terjadi saat itu juga. Kalau umpama artikel itu membahas mengenai segala sesuatu yang memang hari ini terjadi atau bahkan beberapa waktu yang lalu terjadi, itu masih relevan dengan artikel gitu. Jadi intinya adalah artikel itu tulisan yang membahas mengenai informasi yang juga diperuntukkan untuk dipublikasikan, dan juga di situ berisi terkait juga dengan pendapat-pendapat yang ditulis sebagai bentuk mewujudkan pikiran terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga memiliki suatu struktur ya, baik itu dimulai dari pernyataan umum, lalu juga ada argumentasi mendukung pendapat dari masalah yang diangkat, dan juga ada semacam kesimpulan untuk memberikan hal-hal yang memang perlu diutarakan kembali supaya semua menjadi jelas. Jadi demikianlah ya mengenai learning journals, soal artikel ya. Apabila misalnya Bapak dosen ya, atau misalnya pemirsa memiliki pandangan-pandangan terhadap uh, presentasi atau yang saya berikan ini pada learning journal ya, silakan tulis pikirannya di kolom komentar. Tentu ini menjadi suatu insight ya, kita sama-sama belajar. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.